Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bagus Mital Khair dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini ingin menjelaskan terkait posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu serta konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum saya meranjak ke pengertian ilmu, saya ingin menjelaskan terkait kita belajar tentang ilmu dan pendidikan hanya dari sisi praktis. Nah, itu seringkali terjadi pada saat kita mengetahui di lingkup-lingkup madrasah atau ibtidaiyah di sekitar kita. Nah, jadi metode mengajar atau teori belajar itu kita jangan lupa kalau semua itu berdiri di atas fondasi filsafat. Nah, tanpa filsafat, ilmu tidak memiliki arah, tidak memiliki dasar, karena kita bisa atau kita memahami konsep-konsep secara mendalam dan sistematis dalam ilmu filsafat tadi. Terus langsung saja saya menjelaskan terkait pengertian ilmu. Istilah ilmu diambil dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Terus dalam bahasa Inggris, istilah ilmu berasal dari kata science, dari bahasa Latin scienti, bentuk kerja, skill, yang berarti mempelajari dan mengetahui. Jadi gini, ilmu itu pengetahuan atau mengetahui sesuatu dari pengalaman, dari cerita orang, biasanya gitu. Terus, tetapi ilmu harus memenuhi 3 aspek atau 3 ciri, kayak objektif, rasional, dan empiris. Soalnya apa? Ketika 3 aspek itu sudah teruji atau sudah ada, itu ilmu dapat diuji dan dijelaskan secara logis dan dibuktikan melalui pengalaman juga. Terus ke pengertian pengetahuan. Nah, pengetahuan hasil tahu manusia terhadap sesuatu dan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Namun, manusia tidak dapat menuntut bahwa memperoleh sesuatu itu berarti sudah jelas kebenarannya, karena bisa jadi hanya kebetulan benar saja. Nah, sudah tahu kan? Apakah sudah memahami terkait pengetahuan tadi? Nah, gini, pengetahuan itu belum tentu benar secara ilmiah, karena tidak melalui proses pembuktian. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, disinilah peran ilmu tadi itu untuk menyaring pengetahuan agar bisa menjadi sesuatu yang valid atau konsisten dan dapat diuji. Ilmu dan pengetahuan sudah saya jelaskan. Saya menjelaskan terkait metode ilmiahnya sekarang. Nah, metode ilmiah itu dari ilmu dan pengetahuan itu adalah untuk sebagai sistem peneliti untuk mencari atau menganalisis, biasanya itu untuk menyimpulkan data melalui proses penelitian. Metode ilmiah memastikan bahwa penemuan atau hipotesis dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara ilmiah. Nah, ini ada 5 langkah, meliputi observasi, merumuskan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulannya. Nah, dengan proses ini, sebuah pengetahuan menjadi terpercaya ketika metode ilmiahnya sudah ada. Ini ketika pengetahuan ya, sistem pengetahuan. Terus, ini langsung saya jelaskan terkait
konsep filsafat dalam struktur ilmu itu ada 3: deontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika 3 ini tidak ada, maka ilmu hanya menjadi kumpulan informasi saja, jadi tanpa arah gitu. Jadi saya jelaskan terkait ontologi ya. Ontologi itu cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan atau realitas. Biasanya itu yang ditanyakan terkait apa yang ada, apa hakikat sesuatu itu. Ketika anak menjelaskan dalam hal pendidikan biasanya itu kayak, nah, hakikat manusia sebagai peserta didik itu seperti apa, ya kayak gitu, menanyakan sesuatu. Terus tujuan pendidikan hakikatnya apa, ya kayak gitu. Terus biasanya itu kalau ontologi itu bisa membantu atau memahami apa yang sebenarnya kita pelajari dan mengapa itu disebut ilmu. Jadi gitu kalau ontologi. Kalau epistemologi filsafat, cabang filsafat yang membahas pengetahuan, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu dan sejauh mana pengetahuan itu benar, mencari kebenarannya. Dalam dunia pendidikan itu contohnya kayak gini. Biasanya siswa itu kan sebagai cek bagaimana siswa memperoleh pengetahuan itu, bagaimana guru menyampaikan pengetahuan. Hanya itu membuat sebuah pengetahuan dianggap benar dalam konteks pendidikan. Jadi, epistemologi biasanya itu memberikan pedoman agar proses belajar tidak hanya menghafal saja. Tapi epistemologi itu harus membangun, bukan harus sih. Epistemologi itu bisa diartikan sebagai membangun pemahaman yang logis dan teruji. Nah, sekarang saya menjelaskan terkait aksiologi. Aksiologi dalam filsafatnya membahas nilai dan manfaatnya. Jadi tadi ada apa, terus ada bagaimana, terus sekarang adalah membahas terkait nilai dan manfaatnya. Terus biasanya itu contohnya itu nilai dan moral dalam proses pendidikan, terus perilaku etis guru dan siswa, tujuan pendidikan yang bermakna. Biasanya itu kayak tujuan pendidikan gitu loh, manfaatnya apa. Ini langsung saja terkait kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan itu bahwa ilmu adalah pemahaman yang diperoleh melalui proses ilmiah. Terus pengetahuan berbeda dari ilmu karena tidak selalu teruji. Terus metode ilmiah membantu menegaskan kebenaran suatu pengetahuan. Terus kalau 3 aspek tadi adalah atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi, fondasi utama dalam struktur ilmu. Ketiganya membuat ilmu menjadi sistematis, rasional, bermakna, dan bermakna. Nah, dalam konsep filsafat ini atau struktur ilmu ini, kita dapat melihat pendidikan bukan hanya sebagai proses mengajar saja, tapi untuk proses membangun manusia secara utuh dari segi pemahaman, gimana cara berpikir yang kritis, hingga nilai-nilai moralnya. Nah, pesan saya ketika filsafat pendidikan membantu calon pendidik. Pesan saya itu filsafat pendidikan bagi calon para pendidik. Nah, filsafat pendidikan
penting banget ketika dipelajari oleh calon-calon pendidik. Karena apa? Nilai pendidikan itu di dalamnya ada nilai. Jika bisa menjadikan calon pendidik itu memiliki arah dan pemahaman mendalam, agar mampu menjadi guru yang kritis, humanis, dan profesional. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan terkait konsep atau filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.